Surat terbuka untuk Mbak Salsa, Jerome, dan teman-teman penggagas 17+8. Kalian punya tanggung jawab besar atas perkubuan yang terjadi akibat penggunaan pink hijau yang diaplikasikan ke tuntutan rakyat 17+8. Disclaimer dulu, statement ini bukan untuk mendiskreditkan sumbangsi kalian yang begitu inspiratif di tengah kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja ini. Tetapi statement gue ini gue gagas untuk merangkul sesama rakyat tanpa ada pengkotak-kotakan, polarisasi, atau kubu-kubuan. Yang pertama, gue meminta kerendahan hati kalian untuk mengklirkan sebab akibat dari pink hijau yang saat ini memecah barisan rakyat yang tadinya satu barisan kini terpecah menjadi barisan pink hijau dan barisan non-pink. Alah bang, ngapain ngurusin pinknya sih? Fokus ke substansi tuntutannya aja. Betul, karena gue juga kepengen kita semua fokus ke tuntutannya. Jadi gue ngerasa Mbak Salsa dan teman-teman wajib buat statement yang clear tentang tindakan ibu kerudung pink itu salah dan tidak bisa dibenarkan. Baik itu ucapan rasial maupun ucapan ujaran kebencian yang bisa saja memprovokasi orang-orang. Kenapa? Karena inisiator dari pink hijau ini yang mana di awal statement kalianlah yang mengungkap bahwa pink ini mengambil ikon dan terinspirasi dari ibu-ibu kerudung pink yang ternyata faktanya orang yang mengucapkan kalimat rasial dan ujaran kebencian. Ditambah lagi Mbak Salsa sempat mengeluarkan komentar di videonya kalau video si ibu itu merupakan video deepfake atau AI. Dan Mbak Salsa tahu nggak kalau video tersebut sudah banyak yang menelusuri dan membuktikan bahwa itu video real. For information, sudah dikonfirmasi kalau video ibu itu real dan ternyata si ibu ini merupakan orang yang berkebutuhan khusus ya. Maksud gua, kamu harus revisi ucapan kamu mbak, karena komentar misleading kamu efeknya netizen menjadikan ucapan kamu sebagai patokan dan justru menimbulkan ketidakpercayaan netizen terhadap kredibilitas dan reputasi kamu dan teman-teman yang lain. Nah jadinya saat ini netizen menuduh kamu adalah gerakan dari propaganda lainnya gitu. Gua percaya kok kalau Mbak Salsa itu bukan yang kayak gitu, dan gua sangat yakin Mbak Salsa itu pure berniat baik membantu negara ini dan membantu kita semua. Nah makanya ayo Mbak Salsa, Jerome, dan kawan-kawan penggagas 17+8 berikan klarifikasi. Katakan kalau kalian mengakui lalai dalam mengambil ikon pink dari si ibu itu. Buat mereka-mereka yang di bawah yang berspekulasi ini menjadi satu suara lagi. Atau ubah aja narasi pink ini agar netizen nggak bertikai dan nggak terjadi konflik horizontal hanya perkara warna pink. Karena kita saat ini butuh rakyat menjadi satu suara, bukan terpecah-pecah seperti ini. Dan saat ini posisi dari statement kalian sangat dibutuhkan. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, ini bukan terkhusus juga buat Mbak Salsa dan Jerome, tapi termasuk juga Bang Ferry, Andovi, dan teman-teman lain yang berjuang menyuarakan aksi damai aspirasinya di DPR kemarin. Gue berharap kalian bisa memberikan statement clear terkait yang pertama, statement terkait tidak menormalisasi penjarahan kemarin. Terlepas dari anggota-anggota DPR yang kelewat bangsat itu memang yang kita semua tahu. Yang mana penjarahan pertama membuat oknum-oknum non-pendemo damai memprovokasi yang lainnya untuk melakukan penjarahan dan mencuri barang-barang di rumah-rumah lainnya yang berkedok kemarahan masyarakat, katanya seperti itu. Yang kedua, gue berharap juga kalian berikan statement tentang korban lainnya selain almarhum Afan. Baik itu korban polisi, anggota DPRD Makassar yang terbakar, ojol korban salah tuduh yang dikeroyok massa karena dikira intel, dan korban lainnya yang merupakan korban dari provokator dan perusuh berkedok demonstran. Ketiga, lagi-lagi gue berharap kalian memberikan statement tentang tidak menormalisasi demonstran yang rusuh, anarkis, hingga merusak fasilitas publik. Ini nggak kalah penting agar hashtag warga jaga warga juga bisa berjalan dengan baik. Kita semua harus menormalisasikan, memberikan persepsi kalau demo itu tidak anarkis gitu. Yang mana saat ini cuma bisa diarahkan oleh kalian yang saat ini mempunyai power dan pengaruh massa yang cukup besar. Kenapa ini harus ada kejelasan? Gua berharap kalian tahu bahwa setiap gerakan-gerakan yang kalian buat di atas secara tidak sengaja menciptakan percikan-percikan kecil di lapisan bawah. Sehingga rakyat menjadi punya permisif gitu untuk tidak sepakat dengan kalian. Bayangkan kalau kalian memberikan posisi kalian atas poin-poin tadi dengan tidak menormalisasikan poin-poin tadi. Maka tidak ada lagi pembenaran bagi orang-orang luar sana untuk tidak satu suara dengan kita. Nah, dengan segala kerendahan hati, gue berharap kalian mendengarkan ini dan menjadi ujung tombak persatuan suara rakyat. Nah, gimana? Gampang kan? Karena sampai saat ini belum ada video klarifikasi dari Mbak Salsa dan teman-teman kalau mereka mengakui pink itu terinspirasi dari ibu yang cukup kontroversi ini.
Jadi ternyata kemarin setelah udah selesai ya tuntutan itu, maksudnya udah selesai kita lihat hasilnya dan tetap akan kita kawal terus. Aku cuma mau menyampaikan permohonan maaf nih bosku, karena kemarin Toa juga melakukan kesalahan. Jadi Toa mohon maaf sekali. Nah, jadi gini bosku situasinya. Jadi aku baru sadar kalau ternyata banyak banget nih di sosial media yang berkeliaran tentang warna pink itu. Jadi diskusi itu terus berlanjut nggak habis-habis gitu kan. Nah, aku belum sempat mengikuti kemarin-kemarin karena kan memang aku fokus untuk gimana caranya tuntutan-tuntutan kita itu bisa tercapai. Jadi mulai dari aku kemana-mana lah di media, terus aku juga sambil kerja bos, karena kan aku kerjaannya nggak cuma ini kan, ini nggak dibayar bos, ya kan. Nah, cuma ternyata ada kesalahan yang aku sebagai manusia, sebagai Toa kalian telah lakukan gitu, dan aku mau mohon maaf atas kesalahan itu. Jadi gini, situasinya itu kan memang informasi itu bergerak sangat cepat ya bosku, dan situasinya itu sedang genting gitu. Kita memang benar-benar ingin mendamaikan, tapi juga di satu sisi tetap bisa tercapai semua yang kita inginkan. Nah, kemarin itu mengenai warna pink tadi itu ya, yang kita ambil waktu itu sebagai logo karena memang simbol keberanian dari ibu anak, karena berani menghadapi aparat gitu. Nah, itu tuh cuma memang sampai situ bosku, dan ternyata abis itu setelah muncul logo ini adalah follow up video-video yang lain yang muncul. Nah, aku tuh lupa yang mana, tapi aku cek salah satunya di detektor gitu untuk deepfake AI, dan ternyata memang hasilnya memang potensi tinggi kalau itu adalah hasil dari deepfake. Contoh ya, kenapa misalkan nih kemarin kalian ngomong tentang Ibu Sri Mulyani yang menghina guru. Ingat kan video itu? Nah, aku nggak bahas itu kenapa? Karena aku udah riset dan ternyata aku tahu bahwa itu adalah video buatan dari AI, makanya aku nggak bahas itu. Nah, di informasi yang genting dan cepat ini, kadang-kadang Toa juga mungkin terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi Toa mohon maaf. Dan kalau memang setelahnya ada aksi-aksi yang mungkin sara atau ke arah provokasi gitu ya, itu kan sudah ada sistem dan hukum-hukum yang memang berlaku kalau memang itu sara dan provokasi, dan Toa pun tidak mungkin bisa mengikuti terus gitu perkembangannya, ditonton terus semuanya setelahnya, nggak mungkin, karena kan Toa di sini adalah ingin membantu bosku untuk mencapai tujuan-tujuan dan tuntutan-tuntutan kita gitu. Dan satu hal lagi, waktu pas sebelum logo itu keluar, aku sebenarnya udah nonton tuh video di awal sampai akhir, dan di video itu ibu itu hanya berkata sampai kepada bebasin semua mahasiswa, masih ada yang ditangkap ya, kalian ngapain nangkep-nangkep. Itu aku udah nonton dari full sampai akhir gitu, dan di situ kan nggak ada provokasi di bagian itu ya. Nah, setelahnya aku nggak tahu lagi bosku, dan ya terus ternyata itu kan, terus aku komen kalau misalkan enggak, ini tuh deepfake AI, salah satu video yang aku cek, dan terus ada video-video lainnya lagi gitu. Nah, di situ sampai situ dulu, baru aku bikin video, tolonglah kita sama-sama yuk gandeng, kita kawal terus 17+8. Kalian yang ada di pihak kita berarti bagus, kalian yang nggak ada di pihak kita berarti kalian pengkhianat bangsa. Maksudnya dalam artian itu kita nggak perlu ngomongin hal-hal yang mungkin nggak penting dan keluar dari tuntutan, sehingga nanti masyarakat akan tergiring lagi untuk ngebahas hal-hal lain yang tidak sepenting perjuangan kita untuk tuntutan ini. Ingat loh bosku, udah banyak loh yang berguguran di jalan, udah 10 korban yang itu menghancurkan hati kita sekali, belum lagi yang terluka, belum lagi yang ditangkap gitu kan. Jadi maksudku tuh fokus ke sana. Nah, jadi aku mau mohon maaf ya kalau kemarin kata-kataku itu aku terlalu cepat dalam menyimpulkan, dan aku salah melihat video yang aku cek. Memang mungkin itu berpotensi deepfake, tapi mungkin ada video-video lain yang aku nggak cek. Aku mohon maaf bosku, karena sama seperti kita mengkritik pemerintah, kita mengkritik orang-orang di partai politik, kita pun harus evaluasi diri sendiri. Dan kalau aku melakukan kesalahan di sana, dan aku udah belajar bahwa memang satu, aku nggak boleh terlalu cepat ya dalam menyimpulkan sesuatu gitu. Jadi aku harus riset dulu, dan juga aku harus lebih tenang, nggak usah terlalu terbawa emosi gitu, apalagi di saat yang genting, di saat tekanannya itu luar biasa besar gitu. Jadi itu permohonan maaf bagi aku bosku. Jadi mungkin ada yang merasa kemarin tersinggung dengan perkataannya, aku mohon maaf sekali, dan terus aja kasih feedback, kasih kritik, karena kan aku juga karyawan yang akan selalu berkembang ya, dan akan selalu belajar dari kesalahan gitu. Nah, kesimpulannya please bosku, tetap ya kita boleh istirahat, namanya perjuangan ya pasti kita akan capek dan akan istirahat juga, nggak apa-apa, kita istirahat, tapi nanti kalau kita udah pulih, kita perjuangkan lagi bareng-bareng, oke? Karena persatuan kita itulah yang bisa membawa kita sampai saat seperti ini. Aku ulang lagi ya, dari mulai beberapa anggota yang dipecat gitu, dan itu aku udah bahas tuh di reel sebelumnya, itu sebelumnya belum pernah terjadi kalau nggak karena kasus korupsi. Terus juga tunjangan yang akhirnya diberikan tuh home pay-nya sebesar 65 juta, angka itu belum memuaskan. Nggak apa-apa teman-teman, jadi kita tuh memang harus step by step ya dalam perubahan gitu. Nggak apa-apa, selama perubahan itu ke arah yang baik, it's okay. Nah, terus juga yang kedua, mulai nih banyak banget narasi-narasi tentang bahwa aku adalah anak abah, aku adalah anak yatim teman-teman. Nah,
Pertama, aku nggak terafiliasi dengan Abah atau dengan siapa, dengan Jokowi. Ada muncul termul, aku juga nggak ngerti itu apa lagi artinya termul gitu kan. Nah, aku juga nggak ada afiliasi ke sana. Cuma gini, aku nggak bisa juga di-expect sebagai warga negara ya untuk nggak boleh berpolitik, nggak boleh punya aspirasi politik, nggak boleh kecenderungan politik gitu kan. Karena kan aku juga adalah warga negara, nggak boleh dong. Aku diharamkan untuk berkata apa dan lain sebagainya gitu. Dan ada yang banyak yang bilang, kenapa sih kamu nggak pernah bahas-bahas masalah sejarah pemerintahan ini gitu, dari mulai sejarahnya pemerintahan sebelumnya. Nah, kemarin itu kan gini, situasi itu lagi genting ya, jadi aku fokus kepada solusinya gitu. Nah, kalau kita mau tarik sejarahnya, kita tuh sudah melanggengkan budaya korupsi seperti yang aku pernah bilang kan, dari mulai dokumenter Max Havelaar yang 200 tahun yang lalu. Jadi memang budaya ini tuh udah melekat terus. Kalau kita mau bahas di pemerintahan, mau dari mulai yang mana, berarti kan dari awal lagi gitu, atau dari mana gitu kan. Dan di sini stansku jelas bosku, aku di sini berbicara murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi aku nggak ada afiliasi dengan siapapun, tapi siapapun yang mendukung perjuangan kita, maka aku akan anggap mereka adalah teman kita. Tapi siapapun yang sampai saat ini masih juga nggak ikut dalam perjuangan kita gitu ya, maka aku pun akan katakan bahwa mereka bukan teman kita gitu. Jadi sesimpel itu. Siapapun, Pak Presiden kalau mendukung kita dukung, pemerintah kalau mendukung kita dukung, partai politik tertentu kalau mau dukung kita dukung gitu. Jadi kita objektif aja terhadap kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi aku mohon maaf sekali lagi bosku ya, akan aku jadikan ini sebagai pembelajaran. Terima kasih, have a good weekend. Update barusan banget, Mbak Salsa udah bikin video klarifikasi, gila, salut banget, gua keren banget. Tinggal Jerome dan teman-teman kalau bisa bikin video klarifikasi serupa, karena kita butuh rakyat menjadi satu suara lagi. Oke?